warahmatullahi wabarakatuh. Ibu berdoa semoga anak-anak semuanya di rumah senantiasa diberikan kesehatan dan semoga selalu bersemangat dalam belajar. Perkenalkan, Ibu adalah pengajar fisika di SMK Negeri 7 Malang dan bisa dipanggil Bu Hani. Nama lengkap Ibu adalah Siti Hani Zubaidah. Baik anak-anak, pada kali pertama ini kita akan belajar tentang bab 1 atau kompetensi dasar 1, yaitu tentang besaran dan satuan. Namun kita akan berdoa terlebih dahulu semoga apa yang kita pelajari dapat kita terima dengan baik, dapat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Berdoa silakan. Oke, terima kasih. Selanjutnya Bu Hani akan memperkenalkan sebuah salam yang selalu kita gunakan sebelum belajar fisika. Salamnya adalah salam fisika. Ketika Bu Hani nanti menyampaikan salam fisika, maka jawabannya adalah asik. Kita akan coba ya. Anak-anak yang di rumah, salam fisika. Maka silakan dijawab di rumah, asik. Oke. Baik, selanjutnya kita akan belajar bersama, yaitu tentang besaran dan satuan sebagai berikut. Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang besaran, satuan, dan pengukuran. Ketika kita belajar tentang besaran, maka nanti ada besaran pokok dan ada besaran turunan yang akan kita pelajari. Nah, ini ada contoh yang sangat menarik. Di sini seorang anak berlari dan waktunya diukur menggunakan stopwatch. Selain stopwatch kita juga bisa menggunakan jam. Kemudian di sini ada seorang anak yang mengatakan masaku 60 kg. Dua contoh ini termasuk besaran. Mengapa? Karena waktu ini bisa diukur dengan sebuah alat. Massa juga bisa diukur menggunakan timbangan. Nah, selain bisa diukur, waktu ini bisa dinyatakan dengan angka. Massa juga bisa dinyatakan dengan angka. Kemudian, waktu ini memiliki satuan, yaitu skon. Atau terkadang beberapa mengatakan jam. Namun, secara sistem satuan internasional, satuan dari waktu adalah skon. Nah, massa ini satuannya adalah kilogram. Sehingga berdasarkan contoh ini, maka besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur menggunakan alat ya tentunya ya. Kemudian dapat dinyatakan dengan angka dan memiliki satuan. Kemudian satuan itu apa? Satuan adalah pembanding dalam pengukuran. Anak-anak nanti bisa praktik di rumah karena tugasnya adalah demikian. Anak-anak mengukur panjang meja menggunakan penggaris. Maka artinya adalah anak-anak membandingkan antara panjang meja dengan satuan senti yang ada di dalam penggaris. Atau anak-anak mengukur panjang meja menggunakan jengkal. Berarti anak-anak membandingkan panjang meja dengan jengkal. Sehingga jengkal dikatakan sebagai satuan atau satuan tidak baku. Sehingga satuan itu sebenarnya adalah sebuah pembanding dalam pengukuran. Baik, sekarang kita akan lihat contoh berikut. Wow, pedas. Apakah pedas termasuk sebagai besaran? Atau yang kedua ada rasa cinta. Rasa cinta. Apakah rasa cinta termasuk sebagai besaran? Kira-kira bagaimana jawabannya? Pedas. Pedas tidak bisa diukur dengan alat apapun. Rasa cinta tentu juga tidak bisa diukur menggunakan alat. Seandainya rasa cinta bisa diukur menggunakan alat, maka tentu mudah sekali. Semua orang yang menyatakan cinta, maka akan terdeteksi dia cinta atau tidak menggunakan alat. Nah, karena dua-duanya tidak bisa diukur dengan alat, maka dua ini bukan termasuk besaran. Yang kedua, pedas atau cinta itu tidak bisa diukur dan hasilnya berupa angka. Dan tentu
keduanya ini tidak punya satuan. Oke ya, berarti kalau rasa cinta tentu ini tidak masuk dalam tema yang dibahas di fisika. Baik anak-anak, selanjutnya Bu Hani akan berikan contoh permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak bisa simak contohnya dan kemudian bisa analisa contoh ini bagaimana. Oke, baik. Silakan disimak. Habis dari mana sih? Lari pagi biasa. Kok keringetan gitu? Emang larinya berapa kilo? Jauh tadi kira-kira 10 kilogram kalau nggak salah. Semuanya, tadi saya bertanya ke Kak Bimo, berapa kilo Kak Bimo tadi berlari? Dalam fisika, apakah pertanyaan seperti itu boleh? Ya, kemudian saya menjawab ke Davilia tadi, apakah saya lari dengan jarak 10 kilogram, apakah boleh dalam fisika? Untuk selengkapnya mari kita simak penjelasan berikut. Nah, anak-anak tadi baru saja melihat contoh dalam kehidupan sehari-hari. Tadi ada Kak Firlia yang bertanya, tadi lari berapa kilo Kak? Kemudian ada Kak Bimo yang menjawab, tadi lari sekitar 10 kilogram. Nah, dalam fisika, apakah pertanyaan Kak Firlia ini benar atau jawaban Kak Bimo ini benar? Di sini kita akan bisa analisa menggunakan fisika. Di sini ada sebuah kata, berapa kilo? Nah, di sini tidak ada kilo apa, kilometer kah atau kilo apa? Maka secara fisika hal ini kurang benar. Kemudian dijawab, tadi lari sekitar 10 kilogram. Di sini 10 kilogram. Lari. Jarak lari itu merupakan jarak. Dalam fisika, satuan dari jarak atau panjang itu adalah meter, bukan kilogram. Sehingga contoh yang mungkin pernah terjadi atau sering terjadi seperti ini, berapa kilo tanpa ada satuan, ini secara fisika masih belum benar. Sehingga untuk lebih tahu, maka anak-anak bisa belajar konsep berikut. Ya. Kita akan belajar tentang satuan. Ada satuan tak baku, ada satuan baku, dan kita akan menggunakan sistem internasional. Seperti apa kita akan lihat ya. Baik anak-anak, kita akan belajar tentang satuan dalam sistem internasional, artinya yang sudah ditetapkan berdasarkan konferensi internasional. Nah, besaran yang memiliki satuan dalam sistem internasional ini disebut dengan besaran pokok. Berarti besaran pokok adalah besaran yang satuannya ditetapkan terlebih dahulu, atau besaran yang satuannya telah didefinisikan berdasarkan hasil konferensi. Jadi ada 7 besaran pokok. Panjang yaitu meter, lambangnya adalah M, massa kilogram, waktu sekon, suhu Kelvin, bukan Celcius ya. Watt arus listrik adalah ampere, A lambangnya, jumlah zat yaitu mol, dan intensitas cahaya yaitu kandela. Oke. Kemudian besaran turunan itu yang seperti apa? Nah, besaran turunan adalah besaran yang diturunkan atau diperoleh dari besaran pokok. Nah, artinya apa? Luas. Itu rumusnya adalah panjang kali lebar. Panjang adalah besaran pokok dan lebar adalah besaran pokok. Sehingga luas ini ada karena turunan dari panjang. Demikian juga volume. Volume ini adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjang adalah besaran pokok, lebar adalah besaran pokok, dan tinggi adalah besaran pokok. Massa jenis adalah massa per volume. Massa adalah besaran pokok dan volume adalah M kali M kali M satuannya. Dan ini termasuk satuan yang diambil dari besaran pokok. Kecepatan meter per sekon. Meter, jarak, ini termasuk besaran pokok. Dan kemudian per sekon, sekon. Ini adalah satuan dari waktu, diambil dari besaran pokok. Sehingga
kita dapat menarik kesimpulan bahwa besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Nah, untuk selanjutnya anak-anak akan Bu Hani berikan PowerPoint dan modul. Kira-kira 1 meter itu ditentukan berdasarkan apa? Standarnya apa? Ini anak-anak bisa melihat dalam PowerPoint yang akan Bu Hani bagikan. Kemudian tentang alat ukur. Alat ukur panjang itu apa? Oh, ada penggaris, ada mistar, ada jangka sorong. Kemudian alat ukur massa itu apa? Ada neraca lengan. Alat ukur waktu itu apa? Ada jam, ada stopwatch dan lainnya. Nah, di sini Bu Hani akan bagikan materinya, kelanjutannya melalui PowerPoint dan modul. Demikian anak-anak, semoga bermanfaat dan kita akan melanjutkan materi dengan aplikasi lainnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.